Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya pantas kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, dan yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Dan di antara rahmat yang amat besar yang dianugerahkan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam yang mengantarkan kita kepada keinginan, kemauan dan kesungguhan serta semangat kita untuk senantiasa bertafakur kepadanya, untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Dan di antara wujud dari perhambaan kita kepadanya adalah hadirnya kita di tempat yang mulia untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat pada siang hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang telah membawa kecerahan bagi kita semua, memberikan petunjuk jalan keselamatan bagi kehidupan seluruh alam. Shalawat dan salam mudah-mudahan pula melimpah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berwasiat utamanya kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah yang hadir sebagai hamba-hamba Allah, dan kita semuanya adalah hamba Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah menyeru kepada setiap insan yang mengaku dirinya beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya kita diperintahkan untuk taat kepadanya dengan cara menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak mengingkarinya. Senantiasa mengingatnya di mana saja kita berada dan tidak melupakannya. Dan kita diwanti-wanti oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena bulan Muharram termasuk dalam 4 bulan haram yang disabdakan oleh Rasulullah, oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah di dalam salah satu surat, yaitu di dalam surat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. Quran surat At-Taubah ayat 36. Bulan Muharram memiliki beberapa keutamaan tersendiri. Rasulullah SAW bersabda yang artinya puasa paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, datangnya tahun baru Hijriah hendaknya menjadi momentum untuk melakukan muhasabah atau evaluasi diri. Seorang mukmin yang baik adalah yang selalu memperbaiki dirinya dari waktu ke waktu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang. Muharram mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi perpindahan dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kelalaian menuju kesadaran, dan dari keburukan menuju kebaikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Muharram sebagai awal perubahan. Jika selama ini masih lalai dari sholat berjamaah, mari kita perbaiki. Jika kita masih sering meninggalkan Al-Quran, mari kita kembali membacanya. Dan jika masih mudah untuk bermaksiat, baik dengan lisan, dengan pandangan, atau dengan perbuatan, maka mari kita tinggalkan dan kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin
rahimakumullah. Bulan haram terdapat satu hari yang sangat utama, yaitu hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Nabi SAW bersabda, puasa pada hari Asyura, aku berharap pada Allah agar dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Tentu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar penghapusannya perlu dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan puasa Asyura, sebenarnya sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah tanggal 10 Muharram oleh orang-orang Yahudi dan Nasoro di Madinah, pada waktu itu mereka sudah biasa berpuasa. Itulah sebabnya maka ketika Nabi sebelum meninggal dunia 1 tahun sebelumnya berpesan kepada atau menyampaikan kepada para sahabatnya, kalau seandainya masih bisa menjumpai tahun depan, maka beliau akan atau berniat akan berpuasa pula pada tanggal 9 Muharram atau pada hari Tasu'a, dalam rangka untuk menyelisih kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro yang memang sudah terbiasa puasa di hari tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk bisa berpuasa pada tanggal 9 Muharram atau hari Tasu'a dan tanggal 10 Muharram hari Asyura. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahun baru juga mengingatkan kepada kita akan semakin sempitnya dan semakin pendeknya usia yang Allah telah tetapkan kepada setiap hamba-hambanya. Kita semua sebenarnya sudah ditetapkan ajal kita ketika Allah menciptakan kita, ketika kita masih ada di dalam rahim ibu-ibu kita. Telah ditetapkan 4 perkaranya: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan juga tentang baik atau buruk amal perbuatan kita. Terkait dengan ini, maka dengan masuknya tahun baru ini, artinya usia yang telah ditetapkan kepada kita semakin berkurang atau semakin pendek, dan itu artinya ajal kita sudah semakin dekat. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan bekal masa depan kita, masa depan yang sesungguhnya. Masa depan yang sesungguhnya bukan di dunia ini, karena dunia hanya sementara. Tapi masa depan yang sesungguhnya adalah masa yang abadi, masa yang kekal setelah kematian nanti. Dan itulah yang betul-betul harus kita persiapkan. Sesibuk apapun kita mempersiapkan dunia, jangan sampai mengalahkan persiapan kita di dalam mengumpulkan bekal menuju kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa meraih keselamatan dengan mengumpulkan bekal kehidupan kita menuju kehidupan akhirat yang bahagia. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Allahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsiya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali di khutbah yang kedua ini saya berwasiat utamanya kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah, mari kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki segala perilaku kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat kita, memperbaiki puasa kita, dan senantiasa membasahi lisan kita dengan berzikir kepada. Hari ini hari Jumat, harinya kita untuk banyak bersolawat. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.